Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan Al-Quran atau terdengar bacaan-bacaan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah ia, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun. Jika kita mendengar dan kita diam, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai siang ini, detik ini, pada bulan yang penuh berkah dan maghfirah, kita masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sedikit kita lihat keagungan dan kemuliaan kalamullah Al-Quranul Karim. Bapak saudara kaum muslimin, ternyata siapapun dan apapun yang berhubungan dan bersentuh dengan Al-Quran, dia pasti menjadi mulia. Bahkan sampai kulit-kulit kambing pun, kalaulah dibungkus dengan Al-Quran, bahkan dicium oleh manusia. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, apalagi kita makhluk yang berakal, yang diciptakan oleh Allah, bersentuhan dengan Al-Quran, penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, pasti dijamin oleh Allah menjadi hamba-hamba dan makhluk yang mulia, baik dunia ataupun akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling terbaik, salah satunya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran, tapi belum selesai, satu baru, dan mengajarkannya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, pelajari Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Kalau lah tahu hawa, jangan untuk awak saja, tapi jadilah menjadi al-ilmu yang tafa'ubi, dengan catatan diajarkan kepada orang lain.
Orang lain itu artinya luah dari diri awak. Siapa saja, anak kita, istri kita, tetangga kita, atau murid-murid kita, dan lain-lain segala macamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, ternyata membaca Al-Quran, jangankan satu kalimat, jangankan satu kata, satu huruf pun Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran yang terbaik. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, man qara'ah min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, falahu hasanah, maka satu kebaikan baginya. Tiap huruf yang dibacanya satu kebaikan. Wa kullu hasanatin, dan satu hurufnya itu, apalagi kalau kita beruduk, kan adab membaca Al-Quran itu adalah beruduk, bulan Ramadan lagi, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan ampunan dari Allah, maka dilipat gandakan pahalanya. Yudha'afu lahu, dilipat gandakan. La aqulu, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lamun harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu udah 3 huruf, 3 huruf kali 10 udah 30. Kalau beruduk yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Satu huruf. Kan hebat Al-Quran itu. Tak ada kitab dimanapun di dunia ini yang seperti itu keagungannya. Kadang kita kan rajin baca Quran itu. Itu tidak ada jaminan dihitung sebagai pahala di sisi Allah dan Rasul. Kalau Al-Quran sudah jelas, maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, hina dia dulu, kalau dengan Al-Quran dia akan menjadi makhluk yang mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, yaitunya kata Rasul, Al-Quran bisa menjadi syafaat. Syafaat itu penolong. Kapan? Tak kala tidak ada pertolongan selain dari pertolongan Allah. Makanya baginda Rasul menyatakan, iqra'u Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fil amar itu perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti di hari kiamat. Nah, itu hari kiamat. Ndak kini loh. Kini memang alun terasoleh. Sesungguhnya nanti di hari kiamat dia akan datang syafaat, sebagai syafaat li ashabi, bagi si pembacanya. Maka konsepnya membaca Al-Quran sampai mati. Bukanlah mati dulu doh dibacaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu sampai mati. Awak tabat-tabatah pak, biah tabat-tabatah. Awak lambe pak, biah lambe. Baca terus. Semakin tabat-tabatah, semakin banyak pengulangan kalimat, pengulangan ayat, huruf per huruf, semakin banyak lipatan ganda pahalanya dalam pandangan Allah. Obat yang lancar. Yang lancar juga semakin banyak selesai tuntas hafalan yang bisa dikerjakannya. Jadi baca Al-Quran itu tidak ada yang tidak baik, baik semuanya. Lancar, bagus. Tidak lancar, bagus juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Rasul adalah salah satu, kalau kita rindu dengan surga itu biasa. Kita rindu dengan surga itu biasa. Tapi surga itu yang rindu dengan hambanya, dengan orang-orang. Salah satu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Jadi orang yang hebat membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, atau bahkan hafidhul Quran, dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang rindu dengan surga, tapi surga yang rindu dengan dia. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin
Mumpung di bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, tak kala seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an, itu dia mendapat naungan, mendapat doa, mendapat pujian, mendapat keberkahan-keberkahan dari para malaikat Allah, 1000 malaikat Allah yang mendoakannya. Luar biasa. Jadi kalau ada anak awak ampek di rumah 5, jadikan salah satu setidaknya hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Itu dia bisa menyelamatkan 7 turunan. Jadi bukan mencari harato saja untuk 7 turunan doh. Selamaian 7 turunan. Tetangga, karib kerabatnya, orang tuanya, apalagi nenek kakeknya, adik kakaknya. Lalimo anak awak dalam rumah tangga tu, memangnya cukup berapa lagi dikasih oleh Allah? Jadikan hafil Quran. Rugi kita. Kapan? Masa dunia ini gak ada tempat yang lain. Jadi sebelum menyesal, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Nanti alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, orang yang merugi, dia itu menyesal. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna wa sami'na, lah kami dangah ya Allah, lah kami calik ya Rabb. Memang dahsyat siksaan engkau, memang berat. Apa penyesalan kita? Faraji'na ya Allah, balikanlah kami balik ya Allah. Laisa banta jadi jo. Inna muqinun, kami akan yakin, seyakin-yakinnya. Apa kata Allah? Faduku bima nasitum liqa yaumikum hada. Tidak mungkin. La yumkin. Karena sudah berada di luar alam dunia ini. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita menyesal sekarang sebelum menyesal nanti. Kita jadikan diri kita, keluarga kita. Mungkin awak sibuk dengan dunia kita, dengan ekonomi kita, karaju awak. Jadikan anak turunan kita setidaknya menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan keberkahannya dunia akhirat buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.